soul from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings, tidings, oh, tidings, tidings, oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world, joy to the world. Jesus Christ is born. Joy to the world, joy to the world, joy to the world. Glory. Excelsis Deo, in excelsis Deo. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn, glory to the newborn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. Everybody go, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi kita hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari, saya percaya semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada sudah merasakan kebaikan Tuhan tiap hari. Oleh sebab itu mari pertama-tama kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena setiap hari kami merasakan anugerah-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena sungguh hanya Engkau saja Yesus yang layak dimuliakan, ditinggikan pada saat ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami
kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Cinta kau selalu.
Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan pujian ini dari hatimu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Angkat hati, angkat suara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku mau menyembah, sembah Dia. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
karena nama-Mu. Hati kami bergejolak dengan sukacita. Dan kami gak tahan Tuhan untuk gak memuji memuliakan nama-Mu. Kami gak tahan untuk diam. Kami ingin selalu memasyurkan nama-Mu. Kami ingin selalu menceritakan tentang Engkau. Biar dunia tahu, mereka melihat Kristus hidup dalam kami. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Mereka boleh menyaksikan luar biasanya Tuhan yang kami sembah, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama yang rindu memasyurkan nama Tuhan. Di rumah kita masing-masing, angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu, dan sembahlah Tuhan. Sembahlah Dia. Dan sama-sama kita katakan saat ini Tuhan, kami mau memasyurkan nama-Mu. Amin. Haleluya. Kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji. Kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji. Kasih Tuhan kepada kami. Amin. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji. Kasih Tuhan kepada kami. Sama-sama agungkan Tuhan. Kami masyurkan, kami puji. Oh Yesus, kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji. Kasih Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, biar lidah bibir kami senantiasa menceritakan tentang kasih-Mu, tentang perbuatan-Mu yang besar, tentang kemuliaan-Mu. Kami boleh ceritakan kepada banyak orang. Kami boleh sampaikan kabar keselamatan. Kami boleh ceritakan tentang indahnya kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami temui. Dan mereka boleh melihat Kristus nyata lewat hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat kesaksian hidup kami. Mereka melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan semuanya yang Tuhan miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur untuk siang ini. Kami bersyukur hari ini kami sama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami percaya ada di setiap tempat kami ada. Sekalipun kami tidak bersama-sama berkumpul dalam satu tempat, tapi kami tahu Engkau Allah Maha Hadir. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menembus ruang dan waktu, dan Engkau sedang beracara kepada setiap kami, tiap pribadi. Biar semua kami hari ini boleh disegarkan oleh hadirat-Mu, dan kami boleh dimurnikan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh memuji menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai pada waktu di mana luar biasa Tuhan percayakan kesempatan yang indah untuk kita semua membawa persembahan bagi Tuhan. Saya percaya semua sudah mempersiapkan yang terbaik, dan kita bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Anda, juga ada QR code. Dan kita mau bawa ke rumah Tuhan dengan sukacita persembahan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau membawa yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Biar kiranya persembahan yang kami sudah persiapkan ini boleh menyukakan hati-Mu, boleh memberkati banyak orang, dan boleh memperluas kerajaan surga di muka bumi. Dan Tuhan Yesus, biar kiranya kami boleh membawa persembahan ini dengan sukacita, dengan kasih kepadamu, dengan ucapan syukur. Sebab kami menyadari semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kalau nanti kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Tuhan beri kami hati yang mau taat, mau dibentuk oleh kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa pada pagi hari ini sekalipun melalui media online. Tetapi saya berharap kita tidak kehilangan semangat dan antusias dalam beribadah. Saya berdoa kiranya penyertaan, pemeliharaan yang daripada Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan selalu memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengampuni orang lain. Sekali lagi, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengampuni orang lain. Mengapa kita mengampuni? Ini adalah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, namun sejatinya sangat penting dalam kehidupan kita dan seringkali kita abaikan. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang sudah salah kaprah mengerti tentang apa itu mengampuni dan menyamakan mengampuni itu dengan memaklumi. Apalagi untuk urusan yang kita anggap biasa dan remeh, kita sering berkata, ya sudah tidak apa-apa, gitu saja kok, dimaafkan. Di kesempatan yang lain mungkin kita juga mengampuni karena terpaksa, karena nggak tahu lagi mau bertindak apa. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk ya sudahlah, diampuni saja. Namun di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni. Jika seseorang berbuat salah kepada kita,
apalagi melakukan perbuatan atau tindakan yang begitu mendatangkan kerugian yang cukup besar, melakukan perlakuan yang begitu menyakitkan kita. Mungkin kita dikhianati oleh rekan kerja kita di dalam pekerjaan atau bisnis kita. Mungkin ada suami atau istri yang sudah menyakiti kita. Mungkin ada sahabat atau pacar yang sudah tidak setia lagi. Mungkin ada juga yang mengalami pelecehan. Mungkin kita difitnah dengan begitu kejam dan menyakitkan. Tidak heran kalau ada pepatah yang mengatakan memfitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ada juga mungkin yang mengalami peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dikasihinya. Mungkin sahabat, mungkin keluarga. Dalam hal-hal ini tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Bahkan mustahil. Cenderung kita memberikan respon dengan marah. Dan kalau perlu membalas kesalahan orang-orang yang sudah menyakiti dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Tidak heran banyak orang yang berkata, sampai mati tidak akan pernah kumaafkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan nilai-nilai untuk tidak perlu mengampuni dan kalau perlu harus membalas dendam juga terus mewarnai di dalam kehidupan kita melalui surat kabar, melalui sosial media, melalui film, apalagi di sinetron-sinetron dan telenovela. Pasti ibu-ibu yang nonton ini sudah sangat familiar dengan kata-kata seperti ini ketika menonton telenovela atau sinetron. Tunggu pembalasanku. Atau kita mendengar seperti ini, dia akan merasakan akibatnya. Atau kita juga pernah mendengar di televisi, dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Di lain cerita lagi dikatakan, dia akan menanggung semua perbuatannya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia semakin sulit untuk mengampuni. Bahkan kisah Petrus dan Tuhan Yesus ketika dia bertanya berapa kali aku harus mengampuni, kita bisa menemukannya di dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 25. Di sana dengan jujur Petrus mengakui keterbatasannya dalam mengampuni orang lain. Demikian juga kita harus akui bahwa kita juga hampir-hampir tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengampuni orang lain. Namun, apapun alasannya, apapun yang menghalangi kita, apapun resikonya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Pertanyaannya yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, mengapa kita harus mengampuni? Alkitab mengajarkan kepada kita, mengapa kita harus mengampuni? Tidak lain karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Mengapa kita mengampuni? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Alkitab banyak membahas mengenai pengampunan, baik pengampunan Allah terhadap umat manusia yang berdosa, maupun pengampunan antara manusia terhadap sesamanya. Namun, keduanya tidaklah berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Mari kita akan memperhatikan beberapa ayat berikut ini. Yang pertama kita akan membaca di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dikatakan apa di sana? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal senada juga dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi menurut ayat-ayat tersebut, bahwa pengampunan kita kepada orang lain haruslah meneladani pengampunan Allah itu sendiri. Artinya kita perlu berupaya memahami bagaimana Allah mengampuni kita jika kita ingin mencerminkan pengampunannya kepada orang lain.
Lebih jelas lagi, kita tidak mungkin dapat mengampuni orang lain jika kita tidak dapat mengerti dan merasakan betapa besar anugerah Allah ketika Dia mengampuni kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayangnya hari-hari ini bahkan kebanyakan orang Kristen lebih banyak memahami pengampunan sebagai kebebasan secara psikologis daripada kebebasan dari dosa. Misalnya, ayo kamu harus mengampuni ya. Supaya apa? Supaya kamu nanti memiliki kedamaian. Ayo kamu harus mengampuni ya. Supaya hidup kamu tenang. Supaya kamu tidak hidup dalam kebencian. Supaya kamu tidak kepahitan. Nanti kalau kamu mengampuni, kamu pasti berbahagia. Supaya kamu panjang umur dan sehat selalu. Hal-hal tersebut tidak salah sih. Banyak penelitian-penelitian juga yang menunjukkan bahwa ketika orang mengampuni mengakibatkan efek-efek seperti itu. Namun jika kita hanya itu saja dasar dan alasan kita untuk mengampuni, maka akan merusak konsep Alkitabiah dari pengampunan yang sesungguhnya. Kebanyakan dari kita bertindak mengampuni karena melihat efek, akibat atau keuntungan apa yang saya dapat jika saya mengampuni orang yang bersalah. Oh, kalau saya mengampuni, pasti saya tidak akan sakit-sakitan. Oh, daripada saya kena kanker, ya sudahlah saya ampuni. Daripada saya tekanan batin, daripada saya cepat tua, sekalipun sudah pakai lidah buaya, lebih baik saya juga mengampuni supaya nggak cepat keriput. Daripada saya ini, daripada saya itu, lebih baik saya mengampuni. Dan lain-lain. Dan mungkin jarang dari kita yang benar-benar mau mengampuni orang lain. Bukan karena mau dapat apa-apa. Namun karena sudah mendapatkan pengampunan dari Allah itu sendiri. Jarang. Jarang kita memiliki motivasi ingin mengampuni. Karena Allah sudah demikian mengampuni saya, maka saya harus mengampuni. Kebanyakan dari kita diajar, ayo ampuni. Supaya kamu sehat. Supaya kamu tenang, supaya kamu berbahagia. Namun hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita bisa mengampuni. Kalau terlebih dahulu kita dapat merasakan dan menerima pengampunan Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi, sesungguhnya kita hanya dapat mengampuni orang lain jika kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan Allah itu sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa Allah telah menetapkan syarat supaya kita dapat menerima pengampunan dari Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita menerima pengampunan Allah? Bagaimana ya supaya saya dapat menerima pengampunan Allah? Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita perhatikan baik-baik di sana. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lukas 42 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa haruslah disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi, bagaimana caranya supaya kita dapat menerima pengampunan dari Allah? Ayat-ayat tersebut di atas mengajarkan kita bahwa kita harus mengaku dosa dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengaku dosa berarti kita setuju dan sadar dengan Allah tentang keberadaan dosa-dosa kita. Dan pertobatan itu melibatkan perubahan pikiran tentang sikap atau tindakan kita yang salah. Dan perubahan perilaku, adanya keinginan sejati untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi pengakuan dosa itu bukan mengutukin diri kita sendiri. Saya ini orang bejat, saya ini orang rusak. Bukan. Pengakuan dosa itu adalah pertobatan. Jadi membawa kita untuk melihat betapa luar biasa mengerikan dan mematikannya dampak dari dosa. Sehingga menuntun kita untuk benar-benar kembali bergantung kepada Tuhan. Dan memerlukan belas kasihan dan anugerah Tuhan.
Kisah tentang anak yang hilang menunjukkan bahwa dampak dari dosanya itu akhirnya dia hidup dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dia akhirnya mengaku menyadari, wah ini loh efek akibat pemberontakan saya. Begitu terpuruknya. Dia mengakui keberadaannya. Bahwa saya ini orang berdosa. Akhirnya dia mendapatkan pengampunan dari Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tahu betapa berkuasanya Allah. Sampai kita sadar betapa tak berdayanya kita. Kita juga akan tahu betapa maha taunya Allah di dalam hidup kita. Sampai kita sadar betapa bodohnya kita. Kita akan tahu betapa kayanya Allah. Sampai kita sadar betapa miskinnya kita. Demikian juga kita akan tahu betapa besarnya kasih pengampunan Allah kepada kita. Sampai kita sadar betapa hina dan berdosanya kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keadaan situasi hari-hari ini, ada beberapa orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19 yang begitu parah. Akhirnya mereka begitu giat menolong orang lain yang juga menderita penyakit yang sama. Bahkan mereka rela berkorban, terus berjuang, terus reminder, terus mengingatkan, kirim makanan, membawa ke dokter, membelikan obat-obatan. Ketika saya bertemu mereka, saya tanya, kenapa kakak kok rela seperti itu? Mereka menjawab sederhana, Kak Win gak ngerasain sih bagaimana menderitanya. Bagaimana rasanya diperhadapkan dengan bayang-bayang kematian. Jadi tidak heran ketika mereka sembuh, mereka seolah-olah mendapat hidup yang kedua. Mereka seolah-olah mendapat kesempatan kedua. Menjadi orang yang begitu menghargai hidup ketika mereka di titik hampir tidak ada hidup. Tidak heran orang-orang yang seperti ini akan melakukan apa saja demi orang lain. Karena apa? Tidak lain karena mereka merasa menerima pemberian yang besar, yaitu kehidupan itu sendiri. Demikian juga, kita tidak mungkin bisa mengampuni orang lain tanpa kita terlebih dahulu bisa mengerti betapa Allah begitu bersusah payah mengorbankan anaknya mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Semakin kita bisa memahami itu, semakin kita bisa mengampuni orang lain. Jadi, Alkitab memerintahkan kita supaya kita mengampuni orang lain. Dengan apa? Dengan cara yang sama. Seperti kita juga diampuni oleh Allah. Dan kita harus mengasihi orang lain pun dengan cara yang sama. Seperti kita telah dikasihi oleh Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap mengampuni orang lain yang mengakui dosanya dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudariku, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mengampuni itu bukanlah pilihan, namun adalah kewajiban dan keharusan. Lebih jauh lagi, mengampuni merupakan kesenangan kita. Mengapa? Ya, jika kita memang mensyukuri betapa besar tindakan dan usaha Allah dalam mengampuni kita, kita merasa kita dihidupkan lagi dengan pengampunannya. Kita merasa mendapat anugerah. Kita mendapatkan sukacita yang besar melalui pengampunannya. Orang-orang yang mensyukuri betapa besar tindakan dan usaha Allah ini dalam mengampuni kehidupannya, maka pasti dia tidak akan ragu untuk mengampuni orang lain yang mengaku dan bertobat. Walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh orang-orang yang di dekat kita. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, gak usahlah ngampuni orang-orang seperti ini. Bolak-balik melakukan kesalahan yang sama. Bolak-balik udah dinasehatin, tetap aja menyakiti. Tetap aja salah. Cukup 3 kali ya pengampunan saya. Setelah itu, nehe, cemiri kita otahi. Harus kita mengatakan kita untuk terus mengampuni.
Mengapa? Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Berapa kali kita berdosa kepada Tuhan? Berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Berapa kali kita jatuh bangun di dalam dosa kita? Berapa kali kita ngambek sama Tuhan? Berapa kali kita ogah-ogahan pelayanan? Namun ketika kita mengaku, ketika kita bertobat, Tuhan memberikan pengampunannya senantiasa. Coba kalau saya jadi Tuhan, tak kaplokin semua. Mengapa? Cukup. Ngapain menjengkelkan terus? Tapi ternyata tidak. Tuhan siap sedia untuk mengampuni kita. Demikian juga, sama seperti Tuhan selalu mengampuni kita. Apapun yang dilakukan orang, sekalipun menyakiti kita berkali-kali, kita harus terus membuka diri, memberikan, wajib, kudu, dan dengan sukacita, senang untuk mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada pagi hari ini banyak cerita di dalam hati kita. Pak Pendeta tidak tahu sih betapa besarnya nilai uang akibat penipuan orang itu, Pak Pendeta. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni? Pak Pendeta enak ngomong begitu, coba jadi saya. Betapa sakitnya saya dikhianati. Pak Pendeta ngerti nggak sih? Kejamnya orang itu merusak keluarga kami. Pak Pendeta, saya tidak bisa melepaskan pengampunan. Saya inginnya berdoa untuk melepaskan api dari langit. Bayangkan Pak Pendeta, sedalam apa saya sudah dilecehkan sama orang ini. Pak Pendeta, apa mungkin saya bisa mengampuni? Dia sudah merenggut masa depan saya. Siapa mereka itu? Mungkin mereka rekan-rekan kita di kantor. Mungkin mereka tetangga kita. Mungkin mereka kerabat atau saudara kita. Mungkin orang tua kita. Mungkin mertua. Mungkin mantu. Mungkin saudara seiman kita. Mungkin rekan pelayanan kita di gereja. Berikut ini adalah kisah seorang ibu yang mengampuni pembunuh anaknya. Seorang ibu di Iran yang mengampuni pembunuh putranya. Jadi sesaat sebelum pelaku digantung, pelaku adalah seorang pria berusia 20-an tahun. Dia adalah terpidana mati kasus pembunuhan. Setelah kejadian si pelaku melarikan diri, namun kemudian dia ditangkap polisi. Butuh waktu 6 tahun persidangan sehingga hakim mengeluarkan hukuman mati. Sebuah putusan yang memuaskan keluarga korban. Namun secara mengherankan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar dugaan, di hari eksekusi, ibu tersebut bukannya menendang kursi agar si pelaku terjerat gantungan, namun hanya menampar pipinya keras-keras. Tetapi dia memutuskan untuk memaafkan dan mengampuni orang yang telah membunuh anaknya tersebut. Sementara itu ayah korban melepas jerat yang melilit lehernya. Nyawa si pelaku tidak jadi melayang. Kemudian ibu korban ini memeluk ibu pelaku. Dua orang ibu ini saling tangis-tangisan dan berpelukan. Yang satu kehilangan anaknya, yang lainnya mendapatkan anaknya kembali. Namun pertanyaannya sebenarnya, mengapa keluarga korban lantas berubah pikiran dan mengambil keputusan yang tadinya memilih sukacita dengan keputusan hukuman mati dan memilih untuk memaafkan dan mengampuni? Ternyata hanya karena sebuah mimpi. 3 hari sebelum eksekusi, ternyata ibu dari korban ini mendapat mimpi ditemui oleh anaknya yang sudah meninggal itu. Di dalam mimpi anaknya itu berkata, dia sudah berada di tempat yang baik, dia sudah senang. Anaknya meminta ibunya untuk tidak balas dendam. Ia menenangkan si ibu ini untuk menerima hidupnya dan kemudian mengampuni si pelaku. Dan terjadilah ketika hari eksekusi, ibu dari korban akhirnya memilih untuk mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ibu ini akhirnya mampu memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepadanya. Karena apa? Hanya karena sebuah mimpi telah berbicara kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai fakta kebenaran yang berbicara lebih kuat daripada sekedar mimpi. Bukankah fakta kebenaran bahwa kita telah diampuni dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita seharusnya berbicara lebih kuat daripada mimpi? Jadi betapapun menyakitkannya perlakuan orang terhadap kita, orang percaya pasti mampu mengampuni. Karena apa? Tidak lain karena Allah telah memilih untuk mengampuni kita terlebih dahulu. Haleluya. Angkat tanganmu, taruh di hati, saya mau mengampuni. Sekali lagi, angkat tanganmu, taruh di hati, saya mau mengampuni. Taruh tanganmu, sekali lagi diangkat, katakan puji Tuhan, haleluya untuk pengampunan Tuhan. Wow, luar biasa. Karena kita telah diampuni oleh Allah, jadi kita pasti sanggup mengampuni orang lain. Yang selanjutnya, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Yaitu supaya orang lain dapat menerima anugerah Allah. Jadi kita harus mengampuni orang lain. Ternyata orang dapat menerima anugerah Allah melalui pengampunan kita. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat beberapa definisi dari pengampunan yang salah. Apa saja definisi pengampunan yang salah yang selama ini mungkin kita miliki atau yang selama ini kita pegang. Yang pertama adalah pengampunan itu tidak sama dengan kesabaran. Jadi pengampunan itu nggak sama dengan kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk melewati provokasi dengan sabar. Mengabaikan kesalahan orang atau menahan diri walaupun seolah-olah kita frustasi, itu sabar. Jadi kesabaran itu menyebabkan kita menimbang perilaku orang lain itu dengan kasih, dengan hikmat dan dengan ketajaman. Dan memilih untuk tidak memberikan respon yang salah. Alkitab menunjukkan kualitas sabar ini dengan kata-kata kesabaran, panjang sabar, menanggung. Kita dapat melihat kata-kata seperti banyak sekali di kitab Amsal. Jadi sekali lagi pengampunan itu tidak sama dengan kesabaran. Yang selanjutnya, pengampunan itu bukan berarti melupakan. Sekali lagi pengampunan itu bukan berarti melupakan. Allah itu tidak pernah amnesia dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita loh. Ya, jangan salah. Jadi Allah itu gak pernah amnesia dengan dosa-dosa kita. Alkitab menunjukkan bahwa dosa perzinahan Daud dan dosa kebohongan Abraham itu direkam untuk selamanya di dalam Alkitab. Namun ingat bahwa Allah tidak mengingat dosa-dosa kita itu untuk mengutuki kita. Kita dapat membacanya di Roma 8 ayat 1. Jadi sekali lagi, mengampuni bukan berarti melupakan. Selanjutnya apa lagi? Mengampuni bukan berarti menghapus konsekuensi dari kesalahan akibat dosa dan kesalahannya. Jadi sekali lagi pengampunan bukan berarti menghapus konsekuensi dari kesalahan atau dosa-dosa kita. Jadi ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita mungkin masih harus menderita karena konsekuensi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Di Amsal 6 ayat 27 mengatakan hal ini. Atau kita akan dapat disiplin dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita karena pelanggaran dan dosa kita. Kita dapat membacanya di Ibrani 12 ayat yang ke-6. Contoh yang paling sederhana. Kalau ada seorang wanita berzina, tiba-tiba dia hamil di luar nikah. Terus ketika dia datang mengaku dosa, Tuhan aku menyesal, Tuhan aku ini berdosa, Tuhan aku mengaku. Kira-kira diampuni gak sama Tuhan? Firman Tuhan mengatakan pasti diampuni. Kenapa? Iya tadi kita sudah baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, maka ia ada setia dan adil.
Namun jangan berpikir ketika si anak perempuan ini mengaku dosa, bertobat, kemudian perutnya yang hamil tiba-tiba kempis sendiri dan hilang. Enggak. Dia tetap harus menanggung konsekuensi akibat kesalahan atau dosa-dosanya. Jadi sekali lagi, pengampunan bukan berarti menghapus konsekuensi dari kesalahan atau dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah pengampunan itu juga bukan perasaan. Jadi pengampunan adalah komitmen untuk mengampuni pihak yang bersalah. Artinya kadang perasaan mengikuti pengampunan, kadang juga tidak mengikuti. Bisa saja perasaan pahit terhadap seseorang yang bersalah kepada kita itu akan memudar dan hilang seturut berjalannya waktu. Mungkin bertahun-tahun berikutnya kita sudah nggak ngerasa apa-apa lagi, sudah nggak benci, sudah nggak sakit hati. Tapi tetap loh ada orang-orang tetap nggak bisa mengampuni. Jadi sekali lagi, pengampunan itu bukan perasaan. Kemudian pengampunan itu bukan tindakan yang secara pribadi di dalam diri seseorang. Apa maksudnya? Jadi pengampunan tidak saja terjadi secara pribadi di dalam hati seseorang. Namun pengampunan yang Alkitabiah itu melibatkan setidaknya 2 orang. Jadi yang selama ini kita mengerti, ya sudah saya mengampuni, hanya terjadi dalam diri kita. Tapi pengampunan yang Alkitabiah itu harusnya melibatkan setidaknya 2 orang. Artinya ada orang yang melakukan pengakuan dan pertobatan. Di sisi lain ada orang yang memberikan pengampunan. Itu pengampunan yang sesungguhnya. Itu konsep pengampunan yang Alkitabiah. Jadi pengampunan itu tidak hanya terbatas pada kejadian di dalam hati seseorang. Ya sudah, saya memilih dalam hati saya yang penting mengampuni. Tetapi pengampunan yang Alkitabiah merupakan transaksi di antara 2 orang atau 2 belah pihak. Itu yang benar. Yang selanjutnya, pengampunan itu tidak bersifat egois. Apa maksudnya? Pengampunan itu yang benar tidak dimotivasi dengan kepentingan pribadi. Supaya saya tidak stres, supaya saya tidak sakit-sakitan, supaya saya tidak terhalang doanya, ya sudah saya mengampuni. Itu pengampunan yang egois, itu bukan pengampunan. Namun Alkitab tadi mengajarkan kepada kita, kenapa kita mengampuni? Mengampuni itu karena kita mengasihi Allah. Karena kita juga mengasihi orang lain. Dan kita juga mengampuni karena kita bersyukur karena telah menerima pengampunan dari Allah. Itu pengampunan yang benar. Dan yang terakhir, pengampunan itu bukanlah pemulihan kepercayaan secara otomatis. Jadi pengampunan itu bukan pemulihan kepercayaan secara otomatis. Adalah keliru sekali jika kita mengampuni orang yang telah menipu kita, misalnya di dalam bisnis atau pekerjaan kita. Dan setelah kita mengampuni, kita berpikir bahwa semuanya akan langsung kembali otomatis seperti semula dan sedia kala. Malah kita mungkin memberikan porsi yang lebih dalam usaha kepada orang itu. Tidak bisa. Atau keliru juga ketika kita mengampuni pacar yang sudah mengkhianati atau enggak setia lagi, dan kita berpikir semuanya akan langsung kembali baik-baik saja seperti semula. Tidak bisa. Alkitab menunjukkan alasan yang kuat untuk tidak mempercayai mereka yang telah membuktikan diri mereka tidak layak dipercayai. Bisa dicatat ayatnya, dibaca di Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 12. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak konsep pengampunan hari-hari ini yang kurang tepat sesungguhnya. Jika seseorang mau dan siap mengampuni, kita artikan ia telah mengampuni. Jadi kita sering berpikir kalau udah siap mengampuni, ada dalam hati, kita mengartikan bahwa itu telah mengampuni. Kita sering menjuluki sikap mengampuni itu sebagai pengampunan. Jadi kalau orang punya sikap mengampuni, pengampunan. Namun sesungguhnya konsep ini tidaklah Alkitabiah dan tidak sesuai dengan transaksi pengampunan yang sejati. Karena ada hubungannya dengan poin yang kedua ini. Mengapa? Karena kalau hanya siap saja,
kalau hanya sikap saja mengampuni, konsep tersebut hanya salah satu pihak saja. Sehingga apa nanti efeknya? Efeknya kembali ke poin yang pertama. Kalau hanya sikap dari salah satu pihak saja, akhirnya konsep seperti ini mengingkari perlu adanya pengakuan dan pertobatan itu hilang jadinya. Nah, jadi seperti apa pengampunan yang benar? Seperti apa pengampunan yang benar? Definisi pengampunan yang benar. Chris Brown dalam bukunya Unpacking Forgiveness dikatakan di sana, pengampunan Allah adalah komitmen satu-satunya Allah yang benar untuk mengampuni dengan murah hati semua orang yang bertobat dan percaya, sehingga mereka diperdamaikan dengannya, walaupun komitmen ini tidak menghapus semua konsekuensinya. Lebih lanjut dikatakan, pengampunan manusia secara umum sebuah komitmen yang diambil pihak korban untuk mengampuni pihak yang bertobat dari pertanggungan jawab moral dan berdamai walaupun tidak semua konsekuensinya terhapus. Sama kan dengan pengampunan Allah dan pengampunan manusia. Karena apa? Firman Tuhan tadi mengatakan kita harus mengampuni sama seperti Allah mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memperhatikan ayat ini sekali lagi, yaitu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa? Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat tersebut itu menunjukkan bahwa proses pengampunan itu berfungsi untuk apa? Proses pengampunan itu berfungsi untuk membebaskan orang yang berdosa. Jadi pengampunan itu mengakhiri penolakan yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga hubungan kedua belah pihak kembali dipulihkan, kembali diperdamaikan. Coba perhatikan baik-baik, mengapa Allah mengampuni kita? Tidak lain tujuannya supaya kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Itu pengampunan yang sejati. Karena itulah kita harus mengampuni orang lain. Karena jika kita tidak mau mengampuni, maka orang lain tidak akan menikmati anugerah yang telah diberikan Allah melalui kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep pengampunan modern hanya melihat satu sisi dan satu pihak saja. Bahwa pendamaian itu tidak diperlukan. Hanya cenderung kita mengampuni ya tadi itu. Supaya kita lebih baik hidupnya. Supaya kita tidak sakit-sakitan. Supaya kita damai. Namun hari ini Alkitab menunjukkan hal yang lebih jauh daripada itu. Ketika kita mengampuni, maka ada sesuatu yang lebih luar biasa daripada sekedar kita diberkati. Sekedar kita mendapatkan damai dan sukacita. Namun ketika kita mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, maka hubungan kita dengan orang tersebut akan diperdamaikan. Hubungan kita dengan orang tersebut akan dipulihkan. Ketika hubungan diperdamaikan, maka kesempatan bagi orang yang bersalah tersebut untuk melihat anugerah pengampunan yang kita terima dari Allah menjadi terbuka. Jadi ketika kita mengampuni orang yang bersalah, membuka peluang dan kesempatan orang tersebut untuk melihat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kok bisa? Iya. Dia kelak akan berkata, oh, pantas dia bisa mengampuni saya. Oh, pantas dia bisa mengampuni kesalahan saya yang begitu besar. Lah dulu dia dosanya lebih bejat dari saya. Tetapi ternyata Tuhannya mengampuninya loh. Pantas dia bisa mengampuni saya. Jadi ketika kita mengampuni, bukan hanya terjadi peluang pendamaian bagi hubungan kita dengan orang yang bersalah tersebut. Namun juga terjadi peluang orang yang bersalah itu untuk diperdamaikan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mengampuni, membuka kesempatan supaya orang bisa menerima Tuhan Yesus Kristus itu sendiri.
membuka kesempatan untuk orang menerima Injil keselamatan, membuka peluang untuk orang tersebut diselamatkan. Haleluya. Luar biasa. Ada sebuah kesaksian. Di Afrika Selatan ada seorang ibu yang mengampuni pembunuh suami dan anaknya. Ada seorang terdakwa bernama Mr. Van der Broek. Mungkin nama ini sudah disamarkan. Ia telah dinyatakan bersalah karena membunuh anak laki-laki dan suami dari wanita ini. Beberapa tahun yang lalu, laki-laki ini si pembunuh ini datang ke rumah ibu ini. Dia mengambil anaknya, menembaknya dan membakar tubuhnya. Tidak hanya itu, setelah membunuh anaknya, beberapa tahun kemudian, ia kembali lagi. Kali ini dia menculik suaminya. Gak tahu kemana. Namun 2 tahun kemudian, dia datang lagi ke rumah ini, mengambil wanita ini. Kemana wanita ini dibawa? Kemudian Van der Broek, si pembunuh ini mengajak wanita ini ke suatu tempat di tepi sungai. Di sana diperlihatkan bagaimana si pembunuh ini menyiksa suaminya. Jadi suaminya itu diikat, kemudian disiksa. Dan mereka memaksa suaminya berdiri di tumpukan kayu kering dan menyiramnya dengan bensin. Namun kata-kata suami dari ibu ini apa? Bapak, ampunilah orang ini. Setelah itu, si pembunuh ini beberapa saat kemudian ditangkap dan diadili. Dia dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Kemudian di dalam suatu persidangan, hakim bertanya kepada wanita yang sudah berumur 70-an tahun ini. Jadi menurut ibu, apa yang ibu inginkan supaya persidangan ini putuskan? Apa yang ibu inginkan supaya persidangan ini memutuskan terhadap orang ini? Orang yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda. Namun secara mengejutkan, ibu ini menjawab, saya menginginkan 3 hal. Persidangan kaget. Ibu ini mengajukan permintaan. 3 permintaan. Apa saja? Pertama, dia berkata seperti ini. Saya ingin dibawa ke tempat suami saya dibunuh. Dan saya akan mengumpulkan debunya untuk menguburkannya secara terhormat. Kemudian setelah dia berkata-kata, dia berhenti sejenak. Dia melanjutkan, suami dan anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. Oleh karena itu, permintaan saya yang kedua adalah, saya ingin si pembunuh ini, Mr. Van der Broek, saya jadikan anak saya. Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke rumah saya dan melewatkan waktu sehari bersama saya, sehingga saya dapat mencurahkan padanya kasih yang masih ada di dalam diri saya. Dan akhirnya permintaan yang ketiga, dia berkata, saya ingin si pembunuh ini, Mr. Van der Broek, tahu bahwa saya telah memutuskan untuk memberikan maaf dan pengampunan bagi dia. Karena apa? Karena Yesus Kristus mati untuk mengampuni. Wah, begitu juga dengan permintaan terakhir suami saya. Oleh karena itu, ini yang secara mengejutkan, dia berkata, bolehkah saya meminta seseorang membantu saya ke depan, sehingga saya dapat membawa Mr. Van der Broek ke dalam pelukan saya. Dan saya ingin menunjukkan padanya bahwa saya benar-benar telah memaafkan dan mengampuninya. Ketika petugas pengadilan membawa wanita tua itu ke depan, si pembunuh ini, yaitu Mr. Van der Broek ini, sangat terharu dengan apa yang didengarnya. Bahkan sampai pingsan dia mendengar kata-katanya. Kemudian seisi ruangan, seisi pengadilan, teman-teman, keluarga, wah, sampai mereka itu bernyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, now I see. Wah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih yang mengalir kepada orang yang kita ampuni. Saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ada kasih dari sorga yang mengalir dalam diri orang tersebut. Mari pada pagi hari ini, Alkitab, firman Tuhan pada pagi hari ini menantang kita untuk melihat adakah orang-orang yang belum kita ampuni. Mungkin ada orang-orang yang sudah mohon maaf kepada kita berkali-kali. Bahkan mungkin mereka sampai sujud syukur minta maaf. Tapi karena begitu menyakitkannya sehingga kalimat yang keluar dari mulut kita, tidak ada maaf bagimu. Pintu maaf tertutup bagimu. Mungkin ada anak, orang tua, kakak, adik, ipar, menantu, mertua, cucu, paman, bibi, sahabat, teman kantor, atau mungkin teman pelayanan, atau saudara seiman di gereja yang belum kita ampuni. Saat kita memberikan pengampunan kepada mereka, mereka bukan hanya kembali dan diperdamaikan dengan kita, namun mereka juga diperdamaikan dan kembali kepada Allah dan kepada Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mungkin banyak orang yang berkata, sampai mati tidak akan kuampuni. Namun Kristus memberikan teladan di atas kayu salib. Sampai mati dia mengampuni. Bahkan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata itu terucap dari mulut Kristus ketika menjelang kematiannya. Jadi, dasar pengampunan kita kepada orang lain bukan berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan kemurahan hati, bukan juga berdasarkan kesabaran ataupun belas kasihan kita kepada orang lain. Namun dasar pengampunan kita semata-mata karena anugerah pengampunannya telah dinyatakan terlebih dahulu kepada kita. Sesungguhnya kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Karena kesalahan kepada kita tidak sebanding dengan dosa-dosa kita kepada Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita mengampuni, bukan hanya kita yang dipulihkan, namun orang lain juga turut menerima anugerah Allah melalui hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Buat firman Tuhan yang memberkati kami. Buat firman Tuhan yang menegur kami. Buat firman Tuhan yang mengingatkan kami. Mungkin ada orang-orang, saudara, kerabat rekan, mungkin orang yang tidak kami kenal melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sungguh menyakitkan hati kami. Secara manusiawi kami tidak mampu. Secara manusia Tuhan kami tidak sanggup. Bahkan sakit hati Tuhan masih tersimpan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin melihat juga betapa berdosanya kami. Kami ingin mengaku dan berkata, Tuhan, kami sudah berdosa dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Kami ingin melihat betapa besar pengampunan Allah. Kami ingin berkata, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kami ini orang yang najis bibir Tuhan. Mata kami sering mengecewakan Engkau. Tangan, mulut kami, langkah kami Tuhan sering memberontak kepada Allah. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu mati di kayu salib untuk menawarkan pengampunan bagi kami yang mengaku dan bertobat. Hari ini kami tahu kami telah diampuni dosa-dosa kami yang besar Tuhan.
Oleh karena itu, kami ingin belajar Tuhan, apapun yang sudah dilakukan orang yang begitu menyakiti kami ingin mengampuni Tuhan. Kami ingin berdamai. Kami ingin hubungan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Firman-Mu juga berkata Tuhan, Kau akan berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Dan apa yang dikatakan manusia tidak mungkin, semua itu mungkin dan sanggup bagi Allah. Dan kami tahu ketika Roh Kudus dalam hati kami akan sanggup mengampuni orang lain. Karena Kristus telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati kami semua dimanapun hari ini kami berada. Segala pergumulan kami, segala masalah kami mau datang membawanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin kami ada yang sakit, hanya Engkau jamah dan sembuhkan. Mungkin kami ada yang kekurangan, kami tahu Tuhan akan mencukupkan. Mungkin kami ada yang terluka, mungkin kami ada yang merasa sendiri, mungkin kami ada yang kelelahan. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan kami penghiburan, kekuatan. Mungkin ada kami yang merasa sendirian. Kami percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam hati kami. Berkati Tuhan Yesus pekerjaan kami. Berkati pelayanan kami. Berkati apapun yang kami lakukan. Berkati seluruh jemaat GBI Basileah Menteng. Berkati semua orang yang mendengarkan tayangan ini. Dan kami berdoa bagi engkau semua yang hari ini melihat tayangan ini. Mungkin engkau belum pernah merasakan pengampunan. Tapi hari ini, kalau engkau ingin diampuni oleh Allah, kalau ingin engkau merasakan pengampunan dari Allah, engkau perlu menerima Kristus Yesus di dalam hidupmu. Kalau engkau ingin menerima Tuhan Yesus Kristus, aku ingin berdoa. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa buat mereka ingin mengenal Engkau. Mereka ingin menerima anugerah Allah. Mereka ingin diperdamaikan dengan Allah. Mereka ingin merasakan pengampunan Allah, menerima anugerah pengampunan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa Tuhan. Hanya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka, dalam hati mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong mereka untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, buat hari yang indah yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajah Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu Tuhan dan berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga. Kasih pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita daripada Roh Kudus. Kiranya selalu menyertai, mengokohkan, menopang, bahkan menghibur, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Membuat kita terus berbuah-buah bagi Tuhan. Dan memampukan kita bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan, tapi untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mulai hari ini sampai Maranatha, selama-lamanya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati Tuhan berkata bersama saya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyaksikan ibadah hari ini. Tetap bersukacita, tetap mengampuni orang lain, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa tetap memakai masker. Selamat mengampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God
bless you.